Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip di mana saja berada. Mudah-mudahan ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita bertemu di dalam program Dialog Siang ya. Kali ini bersama staf program Lastri Salah Charity Ustadz Zulfauzan MSI dan dipandu oleh sahabat siar Anda Fahmi Al-Fatih. Kemudian dioperatori oleh sahabat siar Said Akmal. Nah keluarga Sip, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi dari pembahasan kita kali ini, dapat chat kita melalui WhatsApp di 081264579612. Hanya melalui chat ya. Kita sapa dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah, tetap semangat. Ini Ustaz nih selalu semangat nih keluarga Sip ya. Oh ya Ustaz, ini dengar-dengar nih informasinya Ustaz ya. Ini ada program yang diinisiasi oleh Lastri Salah Charity, program usaha ya Ustaz ya. Nah program usahanya seperti apa bentuknya Ustaz? Silakan Ustaz. Oke. Kita di Lembaga Amil Zakat ini ada beberapa 5 aspek, yaitu pertama pendidikan, kesehatan, termasuk ini ekonomi. Nah, di dalam ekonomi ini ada kita pengembangan usaha. Nah, jadi pengembangan usaha ini kita membantu para kaum duafa yang meningkatkan usahanya atau kekurangan usahanya. Ini kita berbeda sama UMKM. Gitu ya? Nah, ya, kita ini usaha yang kaum duafa yang kecil-kecil itu yang kita bangkitkan supaya mereka bisa mampu menghidupi kebutuhan dari usaha mereka untuk kebutuhan mereka. Nah, ini program ini udah lama kita jalankan program kita ini, dan udah beberapa mustahik yang kita bantu. Ada salah lawak, ada keripik salah, ada buah, jual buah, ada bengkel, ada ada beberapa lah yang pernah kita bantu. Kalau untuk usaha sendiri Ustaz, tadi kan juga ada salah lawu dan lainnya. Ketika gimana itu regulasinya Ustaz? Apakah setelah dibantu dilepas begitu saja UMKM ini atau seperti apa nih Ustaz? Itu sebelumnya kita bukan UMKM ini ya, kita usaha untuk apa? Di sini setelah kita memberikan bantuan, kita akan monitoring bagaimana kelancaran, bagaimana kelanjutan usaha mereka. Nah, ketika yang kita berikan misalnya 500.000 atau 300.000, dengan kayak gitu mereka berkembang, akan kita bantu lagi insya Allah. Nah, jadi supaya kita lihat dulu proses mereka tuh dalam menjalankan usahanya, dalam proses usaha dia. Nah, di sini kita pun ada kriteria yang kita apakan dalam membantu usaha ini. Pertama, mereka memang udah menjalankan usahanya, bukan yang ingin mengajukan untuk usaha. Nah, ini yang udah berjalan usahanya dan mereka pun kekurangan. Nah, disitulah kita bantu. Jadi artinya usaha ini yang dibantu ini sudah berjalan terkait kriteria tadi sudah berjalan 1 tahun kah, atau dia punya ide bisnis plan kemudian mengajukannya ke LAS. Seperti apa nih Ustaz? Kalau untuk berapa tahunnya ini kita nggak ada kriterianya berapa tahunnya, yang penting mereka berpengalaman dalam usaha mereka. Karena bagaimana kita memberikan bantuan tapi mereka belum ada pengalaman untuk itu. Jadi bagaimana mereka mengelolanya nanti kan? Nah, itu makanya jadi kriteria kita ini mereka biarpun 6 bulan atau belum 1 tahun, tapi mereka pengalaman dalam usaha mereka ini dan mampu, ya kita akan memberikan bantuan. Sejauh ini untuk usaha-usaha yang dibantu itu berada di Kota Padang semua atau sudah berada di luar, dan gimana nih Ustaz? Kalau kita kan lembaga amil zakat tingkat kota, nah, lebih besar kita di daerah Kota Padang. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ada juga di luar daerah. Salah satunya ada di pesisir. Ada situ kita bantu dalam usaha keripik salah, sama
gorengan, gorengan dan makanan anak-anak di daerah pesisir selatan. Itu ya Ustaz. Dan nanti kalau ada keluarga sip nih Ustaz, kira-kira nanti ingin dibantu juga usahanya, nah ini seperti apa nih Ustaz? Kalau seperti apa bantunya? Pertama pengajuan, surat keterangan tidak mampu, serta data diri, KTP pun kakak, dan RAB yang dibutuhkan. Nah, yang namanya kita usaha kita yang bantu ini kan bukan UMKM ya, tapi untuk khusus duafa. Nah, jadi yang nilai kita ini mungkin bagi beberapa orang tidak begitu besar, tapi bagi mereka kaum duafa yang kita berikan ini sungguh membantu. Nah, itu. Berarti nanti disurvei juga berarti di awalnya Ustaz? Iya, salah satu kriteria kita untuk penyaluran salah satunya survei. Selain data yang diberikan, termasuk survei. Survei yang pertama yaitu bagaimana lokasi, bagaimana aktivitas para mustahik ini menjalankannya, pengalaman atau tidak. Kadang kan melalui cerita mereka pengalaman sudah dapat, tapi ketika kita survei ke lokasi, mereka belum ada pengalaman sama sekali, kan mencoba-coba. Itu salah satunya. Baik Ustaz, ini kita sudah banyak nih menggali terkait program usaha yang diinisiasi oleh Leslie Secara Charity. Tapi kita break dulu sebentar ya Ustaz. Kita lanjut di segmen berikutnya. Dan keluarga Sip jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Terkadang kan para kaum duafa, mereka berkeinginan untuk keluar dari kemiskinan. Nah, jadi dengan tindakan mereka itu dengan usaha yang ada yang mereka punya. Nah, jadi salah satu untuk membangkit ekonomi dalam keluarga kan salah satu usaha tuh. Kalau kerja mereka dengan kondisi ilmu yang tidak ada semacam, jadi dengan usaha lah, dengan mereka buka usaha. Disitulah kenapa salah satunya program ini termasuk program dari Leslie Secara Charity. Nah, keunggulannya pertama kita ketahui bahwa banyak kaum duafa ini yang punya usaha tapi kekurangan modal. Nah, disitulah kita masuk sebagai lembaga kita ini, masuk untuk membantu mereka, yang mana niat mereka ada untuk membangun ekonomi rumah tangga. Nah, tapi kekurangan atau kendala oleh biaya. Nah, disitulah kita berusaha untuk sebagai lembaga yang ingin membantu ekonomi mereka. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga Sip yang di pertemuan pertama dengan Ustadz Kam itu program beras untuk duafa. Kemudian pekan kemarin itu program pendidikan juga untuk kaum duafa, dan sekarang lagi-lagi ini Leslie Secara Charity core-nya untuk membantu dan mendukung lagi untuk kaum duafa nih. Nah Ustadz, ini target ke depan dari Leslie Secara Charity dari program usaha ini seperti apa nih Ustadz? Ya, target kita ini ingin membantu lebih banyak lagi kaum duafa yang punya usaha, ingin kita tingkatkan supaya mereka, target kita kan dari duafa ini kan mandiri, ibaratnya dari yang mustahik menjadi muzaki kan. Ada beberapa mustahik kita yang kita bantu pulsa misalnya, sekarang udah mandiri mereka, udah bisa buka konter sendiri, kita kasih modal, sekarang udah buka konter sendiri, udah berkembang tanpa bantuan kita lagi. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi mereka lebih kita membantu mustahik kaum duafa yang punya niat atau punya kemampuan untuk usaha. Itu yang kita ingin target, lebih banyak lagi membantu mereka. Kemudian Ustaz, kalau untuk dari program usaha yang sudah tersalurkan ini menyasar personal kah, menyasar kelompok, atau menyasar keluarga? Ini seperti apa nih Ustaz? Lebih banyak. Kalau kita lebih banyak ke keluarga. Jadi usaha-usaha keluarga yang kita karena untuk usaha itu untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Yang kadang kan untuk makan aja mereka sulit kan, apalagi untuk usaha. Disitulah kita terkadang ketika kita bantu, ada beberapa mustahik
yang kita bantu hasil penjualannya itu diputarkan mereka lagi. Nah, jadi bisa berkembang. Ada mustahik yang ketika kita bantu ya habis di situ aja. Nah, di situ kita perlu monitoring. Nah, di situ tadi bagaimana mustahik kita ini bisa berkembang. Artinya modal ini ketika diberikan kepada mereka yang sudah mengajukan bantuannya ke Last Resort Charity, ini tidak ada lagi sistem balik modal, tidak ada ke Last berarti kan? Enggak, kita sistem kita penyaluran, membantu kan. Nah itu ketika mereka berhasil dari yang kita salurkan, modal usaha yang kita berikan, kita tidak menutup kemungkinan untuk menambah mereka lagi, menambah lagi, mengurangi. Nah, tapi kalau mereka udah sanggup mandiri, nah kita tidak akan apa lagi, karena mereka udah mandiri kan. Luar biasa nih keluarga Zep dari program usaha yang digeluti oleh Last Resort Charity ini. Nah, ini Ustaz, kita break dulu sebentar ya Ustaz, karena ada satu segmen lagi kita menggali lebih dalam lagi terkait program usaha yang diinisiasi oleh Last Resort Charity. Keluarga Sip jangan kemana-mana, tetap di 105,8 FM, tetap di sini, dan kita kembali lagi. Keluarga Sip, kita ketemu lagi nih di segmen ketiga di dalam program Dialog Siang. Dan di siang hari ini bersama staf program Last Resort Charity, Ustadz Zul Fauzan MSI. Dia dipandu oleh sahabat siar Anda Famil Fati, kemudian dioperatori oleh sahabat siar Said Akmal. Keluarga Sip, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kemudian menanggapi dari pembahasan kita kali ini, bisa chat melalui WhatsApp ke 081264579612. Hanya melalui chat ya. Nah, Ustaz, ini tadi kita sudah banyak mengetahui tentang bagaimana program usaha, bentuknya, berapa lama, kenapa memilih, target ke depan, dan lainnya. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana nanti kalau ada keluarga Sip yang lagi mendengar, yang lagi menonton juga via streaming dan juga YouTube, bagaimana nanti keluarga Sip bisa berdonasi atau menjadi kalau di donatur kalau di Last Resort Charity, gimana Pak? Silakan. Oke. Di sini kan tujuan kita kan membantu keluarga yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya. Sebenarnya kan kalau kita jelajahi banyak sebenarnya, tapi kesanggupan kita belum mampu untuk menjangkau mereka. Nah, ketika ada sahabat SIP FM yang mengetahui ataupun di sekitar lingkungan mereka ada keluarga yang kurang mampu tapi punya usaha yang masih kecil, bisa diapain ke kita dengan cara melalui WA ataupun bisa bertanya kita langsung melalui telepon kita 0812 76 88 6882. Nah, bisa komunikasikan ke kita, pingin donasi yang seperti apa, tujuannya kemana, bisa kita kita bantu untuk fasilitasi. Kadang donatur ada yang berdonasi tapi punya tujuan. Misalnya kami ingin berdonasi untuk usaha ini tapi untuk ibu tuh. Gitu ya, kita bisa fasilitasi. Atau kita ingin berdonasi untuk usaha, terserah lembaga yang mana mau ngapain. Ya, ini itu ya keluarga Sip, informasi yang sudah diberikan oleh Ustadz Zul Fauzan MSI terkait bagaimana caranya menjadi donatur. Artinya donaturnya bisa langsung menghubungi Last Resort Charity, ataupun juga nanti kalau ada keluarga Sip yang mengetahui, yang langsung tertuju membantunya, langsung tertuju kepada orangnya, bisa melalui lembaga Last Resort Charity. Nah kalau gitu ini Ustaz, waktu kita sudah habis nih. Dan kalau gitu keluarga Sip ya, staf program Last Resort Charity, Ustadz Zul Fauzan MSI pamit juga dari ruang dialog kita di siang hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas kedatangannya di radio kita SIP FM Padang. Dan kemudian juga sahabat siar Famil Fatih, kemudian juga sahabat siar Said Akmal,
pamit dari ruang dengar Anda dan jangan kemana-mana dulu karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.